berduka, sedih, merasa kecewa, merasa marah, merasa digoda, ya, dan segala macam itu tadi ya, segala macam kelemahan kita, apapun yang kita rasakan, Yesus merasakan. Hanya Yesus menyerahkannya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus kok kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Lalu banyak orang tidak mau menyerahkan tadi, kehendak-Mu yang jadi Bapa. Itu endingnya. Yesus itu berkata kehendak-Mu yang jadi, sedangkan kita nggak mau. Kita mau kehendak kita yang jadi. Ya SARS, itu aduh nggak tahan itu anak mau kawin sekarang nih. Enggak, itu bukan istrimu. Kenapa? Itu orang Islam. Ya aku tak jadi mualaf lah. Kan kamu maunya kan kawin sama Desi Ratnasari kan soalnya kan. Karena kamu kepenginanmu sendiri. Coba kalau Ruben Onsu berkata kehendakmu yang jadi Bapak, nggak akan kawin sama Ruben. Ya tunggu. Ini kan dia buru-buru kan, mumpung Desi Ratnasari nganggur, mumpung mau. Karena zaman itu kan Desi Ratnasari kan semua orang banyak yang kagum zaman kita SMA kan. Lalu si Ruben Onsu juga sama nih, kalap. Ini mau nih, mumpung mau. Just aja dulu. Syaratnya mualaf, enggak apa-apa. Nah itu, dia tidak berkata kehendakmu yang jadi. Kalau dia berkata kehendak Bapa yang jadi, maka dia tidak akan cerai dengan istrinya, dan dia juga tidak akan kawin sama Desi Ratnasari. Itu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas itu ada di sana. Kalau Ahok berkata kehendakmu yang jadi, Ahok tidak akan kawin sama si Puput ini, si putri ini. Banyak orang nggak mau berkata kehendakmu yang jadi, maunya kehendakku. Aku sudah nggak tahan, sudah cukup. Nah, begitu ya. Termasuk si yang siapa itu? Budi Mulyana dan para mu'alaf yang lain. Semua orang jadi mu'alaf karena dia tidak berkata kehendakmu yang jadi. Dia maunya kehendaknya yang jadi. Karena dalam ajaran Islam, kamu harus ambil punyamu sendiri. Merampok itu tadi. Bahwa ada yang bilang bahwa dosanya Yudas tidak bisa dimaafkan. Salah ya, saudara ya. Salah sendiri ya kan. Salah sendiri jadi pengagum Nabi 26 ya kan. Itu Pak Cecep. Oke, lanjut Brian. Jadi nggak ada gunanya ya ritual ya. Brian silakan. Ya, Pastor mau tanya, ini kan Pastor kan pernah debat sama yang Yohanes itu. Saya penasaran maksudnya firman menjadi daging itu gimana ya Pastor? Nah, rumusnya kan begini. Nih. Firman menjadi SARS. Ada di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 14 ya. ya. Lalu 2, bahwa Yesus Kristus datang dalam rupa SARS. Ada dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kamu menyangkal, maka kamu adalah antikris. Ya. Ya kan? Ketiga, SARS lemah. Roh penurut. Keempat, imam besar Yesus merasakan kelemahan kita, merasakan SARS. Berarti imam besar yang kita miliki dalam Ibrani 4 ya adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena ia adalah menjadi SARS. SARS itu kan lemah. Jadi kalau Anda berkata Yesus itu manusia Superman, ditembak nggak mempan, salah. Ya, Yesus bisa merasakan sakitnya kita, berduka, sedih, merasa kecewa, merasa marah, merasa digoda, ya, dan segala macam itu tadi ya, segala macam kelemahan kita, apapun yang kita rasakan, Yesus merasakan. Hanya Yesus menyerahkannya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus kok kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Lalu
Banyak orang nggak mau menyerahkan tadi, kehendakmu yang jadi Bapak. Itu endingnya. Yesus itu berkata kehendakmu yang jadi, sedangkan kita nggak mau. Kita mau kehendak kita yang jadi. Ya SARS, itu aduh nggak tahan itu anak mau kawin sekarang nih. Enggak, itu bukan istrimu. Kenapa? Itu orang Islam. Ya aku tak jadi mualaf lah. Kan kamu maunya kan kawin sama Desi Ratnasari kan soalnya kan. Karena kamu kepenginanmu sendiri. Coba kalau Ruben Onsu berkata kehendakmu yang jadi Bapak, nggak akan kawin sama Ruben. Ya tunggu. Ini kan dia buru-buru kan, mumpung Desi Ratnasari nganggur, mumpung mau. Karena zaman itu kan Desi Ratnasari kan semua orang banyak yang kagum zaman kita SMA kan. Lalu si Ruben Onsu juga sama nih, kalap. Ini mau nih, mumpung mau. Just aja dulu. Syaratnya mualaf. Enggak apa-apa. Nah itu. Dia tidak berkata kehendakmu yang jadi. Kalau dia berkata kehendak Bapak yang jadi, maka dia tidak akan cerai dengan istrinya, dan dia juga tidak akan kawin sama Desi Ratnasari. Itu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas itu ada di sana. Kalau Ahok berkata kehendakmu yang jadi, Ahok tidak akan kawin sama si Puput ini, si Putri ini. Banyak orang nggak mau berkata kehendakmu yang jadi, maunya kehendakku. Aku sudah nggak tahan, sudah cukup. Nah, begitu ya. Termasuk si yang siapa itu? Budi Mulyana dan para mu'alaf yang lain. Semua orang jadi mu'alaf karena dia tidak berkata kehendakmu yang jadi. Dia maunya kehendaknya yang jadi. Karena dalam ajaran Islam, kamu harus ambil punyamu sendiri. Merampok itu tadi. Makanya mereka cocok jadi Islam. Islam itu agama yang penuh dengan hawa nafsu dan syahwat. Oh enggak Pak, menahan diri Pak. Buktinya puasa. Nggak ada orang Islam puasa. Orang Islam itu menunda makan, bukan puasa. Ya, kalau kita orang Kristen benar-benar puasa sehari makan cuma 1 kali. Kalau orang Islam sehari bulan Ramadan pun sehari makannya 4 kali. Makanya habis Ramadan biasanya tambah gemuk, ya kan? Lebaran tambah gemuk pasti. Kalau kita orang Kristen puasa pasti kurus. Karena makan sehari sekali. Dan apapun yang kamu pengen, kamu kepengin lah. Aduh, nanti aku buka puasanya aku mau makan sate kambing. Kamu sate kambingnya beli kasihkan orang lain. Ya kan, Yesaya 58 kan, apapun yang kamu inginkan, kasihkan ke orang lain, yang kepada orang miskin. Yesaya 58 kan bunyi bilang begitu kan. Itu Brian. Ya Pastor. Nah, Yohanes itu berkata Yesus itu manusia super. Hati-hati ya. Nah, pemahaman Yohanes itu adalah pemahaman orang yang sekolah minggu, baru sekolah minggu. Kalau kamu belajar teologi lebih lanjut, kamu akan belajar bisa membedakan tubuh, jiwa, roh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan jelas. Ya, karena pemahaman sekolah minggu kan bukan untuk penginjilan, pemahaman sekolah minggu adalah buat pemahaman kita pribadi. Nah, tetapi tambahkan kepada imanmu pengetahuan, harus sekolah, belajar, ikutlah Hagios Bible College kelas evangelis, apologetik, ya, dan apostolik, profetik, sampai Hagios Bible College yang Brian, kamu belum ikut nggak kuliah ya? Kamu ikut kuliah HBC aja, keren, nanti wisudanya di Belanda kamu ntar. Ya Pastor, nabung dulu. Murah ke Belanda itu, tiketnya murah sekali ya, cuma 600 euro, cuma 10 juta. Oke, lanjut. Lasma Manurung. Ini kalau ini saya nunggu pertanyaan dari Bu Marta ini. Bu Lasma silakan. Bu Lasma. Baik Pastor, terima kasih. Saya mau bertanya tentang dari Lukas 13 Pastor. Nah, Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang nomor 19-nya. Saya bacakan 19. Pastor. Iya, Lukas 13 ayat 19. Saya bacakan, Pastor, atau? Ya, bacain. Demikian bunyinya, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan yang ayat 21, Pastor, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jujur saya kurang mengerti, Pastor. Terima kasih. Mohon penjelasannya, Pastor.
Sama seperti ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi itu ya bisa meracuni seluruh jemaat Tuhan. Sehingga orang hidup dalam kemunafikan. Ya, nggak berbuah. Ngomongnya bacotnya firman Tuhan tapi nggak berbuah. Dan kelakuannya akhirnya ikut-ikutan semua. Lihat kayak orang Wanes segala macam. Cerita firman Tuhan, ngeyel-eyelan, saling lapor polisi orang Kristennya. Semua isinya cuma jinah tok akhirnya orang Wanes itu kan. Apologet Wanes itu isinya jinah semua itu ya. Nah, itu kan ragi orang Farisi. Tapi harusnya jangan begitu. Harusnya kita raginya ragi yang baik. Ya, ragi yaitu ragi firman Tuhan yang bisa dengan segera kita bisa menghamiri seluruh komunitas kita. Jadi, apakah kita berdampak? Ulasma berdampak nggak buat keluarganya? Biasanya orang yang berdampak, Amin. maka seluruh Berdia. keluarganya akan diselamatkan, bahkan seluruh teman-temannya, komunitasnya. Sama iman sebiji sesawi. Biji bukan biji sawi ya, tapi biji sesawi. Ya, Sawi, iya. bukan sawi, sesawi. Sawi, iya Pastor, biji sesawi. Iya, biji sesawi itu bijinya kecil sekali kayak pasir. Tapi begitu tumbuh jadi pohon, apa burung-burung pun bisa bersarang di situ. Ya, itu Bulasma, imannya kecil, Baik Pastor. tapi jangan mati. Imannya kecil tapi jangan mati. Ya, artinya terus Baik membela. Pastor. Bu Marta, Terima kasih. silakan Bu Marta, terakhir. Ya, Pastor. Silakan Bu Marta. Saya bulan lalu, Pastor, bulan lalu, tepatnya itu tanggal 28. Nah, ya baru-baru aja ini. Suatu hari itu, anak saya video call. Waktu video call, saya lihat cucu saya nangis sekali, nangis. Loh, saya tanya kenapa gitu ya. Oh, nangisnya sengguh-sengguh gitu, terus dia ngomong apa? Dia kangen sama opanya gitu. Dia kangen sama opanya. Padahal waktu itu, waktu opanya nggak ada itu dia baru umur 2 tahun, Mas. Sekarang hampir 7 tahun, waktu tanggal 28 Maret itu. Lalu saya gini, dia nangis, mamahnya kan enggak bisa diamkan dia, lalu di video call-kan dengan saya. Saya lihat, sudah, enggak apa-apa, sudah, ayo. Saya penghiburnya, saya begini, sudah. Saya panggil Kungkung gitu ya. Kungkung sudah enak di surga. Sudah, kamu enggak usah nangis, gitu-gitu ya saya. Terus akhirnya saya sudah gini aja, ayo doa. Saya ajak doa dia. Ayo doa. Namanya Velovi. Ayo doa. Ikut Bobo ya, ngomong. Saya tuntun sebentar gitu. Lalu saya bilang, amin, sudah toh. Terus saya bilang, Kungkung sudah enak di surga. Ada Tuhan Yesus di sana. Lalu dia tanya sama saya begini. Kungkung bisa lihat Tuhan Yesus karena Kungkung sudah meninggal. Gitu. Nah, saya kapan bisa lihat Tuhan Yesus? Kok enggak pernah lihat ya? Nah, saya waktu dia tanya begitu, saya juga gini, Pastor. Waduh, ini apa ya? Kan secara jelasnya itu gimana gitu ya? Mungkin dia sudah tanya sama maminya gitu, maminya enggak bisa lalu ngomong sama saya. Nah, seperti itu, Pastor. Sepertinya kan apa ya, polos pertanyaan, tapi ini bagaimana jawaban kita, Pastor? Kapan saya lihat Tuhan Yesus? Kok enggak pernah? Gitu, Pastor. Gimana, Pastor? Gimana cara menjawab anak-anak ya? Ini kalau jawab orang tua kan beda lagi. Kalau anak-anak tanya, kapan saya melihat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu tergantung bagaimana kita ngajari anak itu tentang Tuhan Yesus. Bahkan Paulus saja melihat Tuhan Yesusnya seperti apa? Putih metah, ya kan?
Setelah Yesus naik ke surga, tidak seorang pun melihat Tuhan Yesus itu pakai sandal jepit biasa begitu ya. Bisa, kecuali mimpi. Semua melihatnya Yesusnya dalam putih metah seperti Yohanes, Pulau Patmos, Paulus di perjalanan ke Damsyik. Kalau menurut saya, kamu berdoa supaya Tuhan bisa datang. Karena ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus putih metah, putih terang beneran, ya. Sehingga saya hanya terrebah, ya, rebah tertelungkup sambil nangis saya karena merasa kekudusan dan cinta yang luar biasa. Itu, jadi bilang, berdoa dong supaya Tuhan Yesus bisa bertemu sama kamu, mau bertemu sama kamu. Saya berdoa dari kecil, Tuhan Yesus, tolong aku supaya dapat melihat malaikat, melihat Tuhan Yesus. Saya kepengen sekali ya, umur 40, ya umur 40 ya, 2014 itu saya baru mengalami ketemu Tuhan Yesus tuh, 2013 November ya sampai 2014 awal itu saya ketemu Tuhan Yesus. Itu, dan itu perjumpaan itu nggak cuma sekali ya, itu berhari-hari ya. Itu, minta. Boleh ya? Boleh minta, boleh. Jawabnya begitu, Bu Marta. Challenge aja sekalian. Berdoa dong sama Tuhan Yesus. Gitu, supaya... Ya, saya pikir ada cara Tuhan toh untuk menyadarkan anak itu gitu, Pastor. Tapi disuruh gimana? kamu minta ketemu Tuhan Yesus. Ya. Kamu berdoa minta ketemu Tuhan Yesus. Itu ya, Pastor ya. Tuh. Iya. Padahal 2 tahun, Pastor. Di-challenge dong. Ayo. Kita kan bertemu Tuhan Yesus, baik sekarang maupun nanti. Kita boleh minta. Kayak Paulus ketemu Tuhan Yesus, Yohanes di Patmos ketemu Tuhan Yesus. Kan sekarang Tuhan Yesus kan bisa menjumpai kita. Yang di Iran itu kan banyak orang ketemu Tuhan Yesus kan. Karena kan nggak bisa penginjilan di Iran. Maka malaikat Tuhan sendiri menampakkan diri kepada orang-orang ini kan. Dalam rupa Tuhan Yesus. Bagaimana? Iblis bisa jadi Tuhan Yesus nggak? Apakah iblis bisa jadi Tuhan Yesus? Kan ada dalam 2 Korintus 11 ya. Malaikat yang menjadi malaikat terang. Menyamar. Ya, 1 Korintus, lupa terus ya, 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ya. Oh, 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11. 2 Korintus 11, sorry ya. Ya. 2 Korintus 11 ya. Iblis menyamar menjadi malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Tapi iblis nggak bisa menyamar menjadi Yesus loh. Lah nanti tengging iblisnya lari. Oh Tuhan Yesus, ya iblisnya kan dengan nama Yesus kan iblisnya lari. Logikanya itu loh. Kita coba logika berpikirnya. Iblis menyamar menjadi Yesus. Lalu kita manggil Tuhan Yesus. Padahal dengan nama Yesus iblis itu pergi kan. Jadi tidak bisa. Kan harus sesuai logika itu kan. Logika iman namanya kan. Yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi berdoa. Jangan takut ya. Kalau Anda perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Anda tidak usah ragu bahwa itu nanti iblis jangan-jangan. Nah, kalau Jibril, iblis bisa nyamar jadi Jibril. Ini ayatnya ya, menyamar menjadi malaikat terang. Bisa. Ya, iblis bisa menyamar menjadi Jibril, menjadi malaikat, tapi tidak bisa menyamar menjadi Yesus. Itu, Bu Marta? Ya, makasih Pastor. Berapa ini? Satu pertanyaan lagi, satu. Tapi ini ada Justin Huang, mamanya Serafim, Firda Widianti, Heavenly dari Singapura, Korenani, Anita Effendi, My Opinion,
AAC dari Jerman. Ongbak, menurut koran mualaf nggak perlu, murtadin nggak apa-apa. Kacau nih. Jesus Love Me. S. Brisbane dari Australia, Kristiani 7, Tasya Manalu, Happy Sunday Pastor, Happy Sunday semuanya. Terima kasih. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan bagus ya tadi ya, nih ya, dalam namanya tadi adalah, mana tadi? Ada tadi pertanyaan mau saya tampilkan ya. Aduh, mana udah hilang ya. Nah ini ya. Ini bahwa ada yang bilang bahwa dosanya Yudas tidak bisa dimaafkan. Salah ya, saudara ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, kecuali menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu kamu sudah tahu ya tentang pekerjaan Roh Kudus, tapi kamu menyangkalnya. Kalau hujat kepada anak manusia, menyangkal anak manusia, menyangkal Yesus, kamu bisa diampuni. Seperti Petrus, ya, para mu'alaf. Tetapi begitu kamu menyangkal mujizat-mujizat itu kayak Hani Christian, ya, Stephen Indra, kayak nama, bahkan menghina, itu namanya menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Makanya anaknya pada mati. Ya, itu peringatan. Ya. Oke, langsung